Islam Indonesia yang sangat moderat dan tentu memiliki kultur harmoni yang kuat, mempunyai peluang untuk terlibat pada persoalan-persoalan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Rumah Berkemajuan. Kita melanjutkan obrolan-obrolan kita tentang seputar isu-isu keislaman, isu politik, isu kemanusiaan, dan isu-isu lain yang sedang happening di negeri kita. Dan salah satu yang sudah hadir di studio podcast kita adalah seorang dokter lulusan India. Saya nggak tahu beliau ini temannya Sahrukan atau bukan. Tapi yang jelas beliau adalah lulusan dari negeri India sana yang akan memperbincangkan tentang isu-isu seputar hal-hal yang terjadi dalam konteks global yang sesungguhnya intisarinya telah termaktub di dalam sebuah naskah akademik dengan bobot luar biasa namanya Risalah Islam Berkemajuan. Halo Mas Hamam. Halo, gimana Gus kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Sebelum kita ngobrol seru tentang apa yang akan kita perbincangkan, mungkin perlu dong Mas Hamam cerita tentang perjalanan dari kecil, lahir di mana, sekolah di mana, sampai kemudian kok bisa nyasar ke India itu, gimana ceritanya? Oke, terima kasih. Saya mungkin kalau melihat Islam Indonesia secara praktek, saya mempunyai basis Islam konservatif, kultural, tetapi di saat yang sama juga mempunyai pengalaman di sekolah Islam yang berkemajuan. Misalnya saya berawal dari misalnya pagi itu di sekolah dasar negeri, Inpres. Kemudian sorenya saya di pondok pesantren. Itu berlanjut kemudian di MI ya, sorenya Madin, Madrasah Diniyah. Kemudian saya SMP negeri, sorenya juga saya di Madin. Kemudian di SMA saya juga dititipkan oleh bapak saya di pesantren. Pesantrennya di pesantren As-Samadiyah Makam Agung Tuban. Nah, sesungguhnya mulai pergolakan pemikiran tentang keislaman itu saya mulai masuk di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Itu menurut saya mulai ketemu dengan pemikiran-pemikiran Islam kontemporer, pemikiran-pemikiran Islam yang menurut saya progresif, dari tradisi yang kemudian hanya mengikuti istiqomah, maka kemudian saya dilatih untuk berani bertanya. Artinya secara diametral sangat berbeda dengan kultur sangat awalnya. Berbeda. Bahkan saya sampai begini di UMS itu. Pengajian kok ada tanya jawab. Pengajian itu nggak usah ada tanya jawab. itu culture shock ketika saya transisi dari kultur yang tidak ada tradisi tanya jawab dalam pengajian. Kemudian masuk sebuah kultur di mana pengajian dibuka forum tanya jawab. Nah ini menurut saya terus gimana ceritanya kemudian nyasar sampai ke India? Nah itu lebih karena cita-cita ketika masuk di UMS itu kan dulu terus terang terkenal sebagai universitas mahal sekali. Nah maka karena keterbatasan biaya saya milih program studi yang murah saat itu adalah bahasa Inggris. Dan menurut saya tidak perlu menghabiskan banyak waktu di lab seperti background saya itu biologi SMA-nya. Maka kalau saya masuk biologi tentu saya akan banyak di lab dan itu mahal pasti. Ada tambahan biaya untuk ke lab. Nah setelah di sana maka saya harus menetapkan perjalanan baru. Kenapa saya memilih bahasa Inggris kan begitu. Nah saya saat itu hanya sederhana kalau jurusan bahasa Inggris kepengennya ya besok bisa studi. Ya bahasanya nggak studi mungkin bisa jalan-jalan ke luar negeri lah. Hanya gitu aja sederhana. Mimpi awalnya? Mimpi awalnya begitu. Nah akhirnya alhamdulillah saya lulus bahasa Inggris. Kemudian saya di S2 bahasa Inggris di UNES. Nah saat itu saya juga dapat momentum
karena saya dapat beasiswa SUSI, The Study of United States Institute. Itu pertama kali saya keluar negeri. Itu kayak semacam short course ya? Short course, 3 bulan saya belajar di Amherst College di Massachusetts. Nah setelah itu 2007, 2008 saya dapat short course dari British Council. Nah semuanya kan non-degree. Padahal mimpi saya itu yang degree. Jadi saya akhirnya pas daftar, saya pernah daftar di Tilburg di Belanda. Itu saya dapat letter of acceptance. Saya diterima di sana pada saat yang sama. Tapi Tilburg belum menyediakan beasiswa. Saya harus compete di Nufix itu kan, itu fundingnya. Nah sementara yang dari India itu saya dapat letter of acceptance dari India, di saat yang sama langsung plus sama beasiswanya. Nah saya nanya mana ya, udah yang ngasih beasiswa aja, langsung berangkat. Nah akhirnya disitulah saya agak setengah hati berangkat ke sana, maunya itu keluar negeri ya, yang seperti mimpi-mimpi awal di Eropa, di Amerika, tapi toh akhirnya di India. Ya oke, fine gitu. Yang penting dapat beasiswa dan saya bisa belajar bahasa Inggris di sana. Itu kira-kira. Iya, oke. Kalau mendengar penjelasan Mas Hamam tentang perjalanan pengalaman internasional, saya kira memang beberapa pertanyaan saya ini menjadi cocok saya ajukan ke Mas Hamam. Yang pertama, jangan berat-berat ya. Iya. Yang pertama itu apa sebenarnya yang sudah dan akan dilakukan Muhammadiyah kaitannya dengan peran-peran strategis dalam konteks dunia global? Ya, pilihan Muhammadiyah pada pendidikan ya, saya tentu berangkat dari pendidikan, itu menurut saya yang paling strategis dan itu universal, dan kalau ditarik ke belakang pada pesan agama Islam, perintah pertama adalah membaca, itu memang sangat tepat. Muhammadiyah tentu memilih pada pendidikan ini menurut saya sangat strategis. Jadi peran-peran internasional ini bisa dilakukan oleh seluruh kader Muhammadiyah, dan tentu saya memiliki keyakinan sampai ke depan selama SDM dan Muhammadiyah masih concern pada bidang pendidikan, salah satu core-nya saya batasi di pendidikan, maka Muhammadiyah akan memiliki peluang besar baik secara institusi maupun personal kader-kader Muhammadiyah untuk melakukan mobilisasi global. Nah, yang sudah dilakukan misalnya saat ini sedang membuka PCIM yang sudah di Pimpinan Cabang Istimewa. Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah. Nah, ini penting. Terima kasih diklarifikasi. Nah, yang sudah officially recognized by local government itu ada 27. Artinya apa? Muhammadiyah yang diakui oleh pemerintah, dia bisa persis seperti kita melakukan usaha-usaha, melakukan kegiatan baik yang bersifat profit maupun non-profit. Itu boleh. Misalnya di Australia itu yang terkenal, Muhammadiyah Australian College itu, kemudian di UMAM, dan yang terbaru ini sekarang sedang diproses adalah di Busan, Muhammadiyah di Busan. Ini menurut saya sangat strategis, dan itu sedang dan sudah dilakukan. Maknanya sudah itu memang sudah terjadi, sedang itu karena memang proses. Jadi iya, itu dalam analisanya Mas Hamam, kenapa sih penghikmatan global itu menjadi salah satu titik poin di dalam risalah Islam berkemajuan? Kira-kira apa yang dimaksud? Iya, karena memang putusan muktamar kemarin kan kita tagline-nya menjadi memajukan Indonesia, mencerahkan semesta, memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta. Artinya memang Indonesia pada posisi tertentu dia mungkin maju, unggul, tapi di saat posisi tertentu mungkin juga Muhammadiyah belum maju. Maka Indonesia belum maju. Maka Muhammadiyah sebagai salah satu komponen bangsa yang melahirkan negara ini memiliki tanggung jawab moral untuk memajukan Indonesia pada bagian-bagian yang dianggap oleh Muhammadiyah belum maju. Nah, tidak berhenti di situ. Islam Indonesia yang sangat moderat,
dan tentu memiliki kultur harmoni yang kuat, mempunyai peluang untuk terlibat pada persoalan-persoalan global. Nah, itu menurut saya kok keharusan supaya Islam itu sesuai Al-Quran tadi rahmatan lil alamin. Sesuai dengan tagline Muktamar Muhammadiyah tadi, mencerahkan semesta. Nah, kemudian kan ada orang bertanya, apanya yang dicerahkan? Nah, itu menurut saya bisa diskusi khusus. Kalau kemudian mau saya jawab ya paling tidak pada aspek-aspek spiritualitas dan pada aspek-aspek ketauhidan. Itu menurut saya yang bisa dimasuki Muhammad. Kalau ini Mas Sam, dalam konteks dunia Islam kan banyak sekali ya isu tentang konflik ya. Kita bisa baca Libya, Suriah, kemudian Yaman, lalu negara-negara Arab lain lah, Palestina dan seterusnya yang mereka itu selama ini berkonflik dan tidak pernah selesai. Nah, apa yang sebaiknya dalam konsep risalah Islam berkemajuan itu, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Muhammadiyah? Ya, kalau menurut di RIB itu ya, Risalah Islam Berkemajuan, salah satu poin yang mau saya kutip adalah ceramah Ki Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1922, di mana Indonesia belum lahir kan? Belum lahir. Dan Muhammadiyah baru berumur 10 tahun. Nah, ini kan luar biasa, Gus. Apa kata Ki Haji Ahmad Dahlan? Dua menurut saya yang perlu, dan ini sangat aktual terkait dengan konflik. Satu, perdamaian, kerukunan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang persaudaraan kemanusiaan. Kata Ki Haji Ahmad Dahlan di situ, dia menyampaikan bahwa manusia itu harus rukun, karena dengan rukun itu bisa melakukan banyak hal. Sebaliknya anak orang rukun, kalau nggak rukun itu ketemu aja kan susah. Mau duduk bareng gini aja. Apalagi mau berpikir yang besar-besar. Nah, supaya kerukunan ini bisa diikat dalam dimensi yang sangat luas dan universal, maka pengikatnya adalah nilai-nilai kemanusiaan. Bukan lagi teritorial, bukan lagi warna kulit, bukan lagi agama, tetapi kesadaran kemanusiaan, kesadaran humanitarian inilah yang menurut saya penting, terutama pada saat konflik. Nah, ini menjadi salah satu poin besar yang memang harus dimainkan oleh Muhammadiyah dan kader-kader Muhammadiyah. Menurut saya gitu, Gus. Sambil minum ya. Iya, kalau melihat eskalasi konflik yang tampaknya tidak semakin mengerucut ya, tapi makin meluas. Seberapa besar nih peluang Muhammadiyah untuk bisa melakukan berbagai macam kerjasama internasional tentu saja, yang semuanya dimuarakan untuk penyelesaian konflik dalam dunia Islam. Iya, saya pikir Muhammadiyah ini kan sudah lama ya, 109, ya kan? Lebih dari 1 abad lah. Iya, itu menurut saya kan kapital sejarah. Dari pengalaman menurut saya itu modal yang besar, terutama pada persoalan-persoalan kemanusiaan. Nah, maka kalau mau dikontekkan saat ini, ya Muhammadiyah bisa memiliki infrastruktur baik lembaga pendidikan, keuangan, kemanusiaan di dalam melakukan peran-peran perdamaian. Misalnya konflik di Filipina. Muhammadiyah hadir di sana. Nah, sebenarnya bukan lebih pada yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu adalah lebih kepada apa ya? Antisipasinya. Bahasa saya mitigasi. Jadi bagaimana misalnya memilih pendidikan itu tentu dampaknya itu sangat luas. Kalau anak zaman now itu gini loh. Ketika Muhammadiyah itu memilih jalan pendidikan, itu artinya Muhammadiyah memilih jalan perdamaian di dalam memilih jalan peradaban. Maka jangan ditanyakan lagi, mana dong nahi mungkarnya? Lah orang yang tadinya main nggak ngapa-ngapain itu, terus kemudian dia jadi sekolah, itu kan sudah satu generasi akan selamat. Betul. Tidak kemudian ini yang kemudian selalu di Muhammadiyah selalu bagus di amar ma'ruf, tapi tidak bagus di nahi mungkar. Ini logikanya nggak ketemu saya. Jadi yang namanya amar ma'ruf itu bahasa anak zaman now itu auto nahi mungkar.
Begitu Anda mengajak saya untuk ke masjid, tentu peluang-peluang saya untuk bermalas-malasan, peluang-peluang saya untuk ghibah, peluang-peluang saya untuk minum-minum, peluang-peluang saya untuk menyanyiakan waktu menjadi hilang semuanya karena ajakan jenengan ke masjid. Itu sudah auto amar ma'ruf, auto nahi mungkar. Inilah yang kemudian belum dipahami oleh publik. Begitu orang, jangan dibahasakan hamam dan zuhron, dua entitas yang berbeda. Itu satu paket. Begitu Anda melakukan amar ma'ruf, artinya sudah di dalamnya nahi mungkar. Saya tidak paham dalam kaidah usul, tapi itu logika yang saya pahami. Banyak pengamat Mas Hamam yang mengatakan sungguhnya peran-peran global Muhammadiyah ini kalah nih kalau dibandingkan misalnya seperti Hizmet ya. Fethullah Gulen. Saya bisa ngomong itu. Saya meneliti tentang Gulen. Oke, gimana? Iya. Jadi untuk menjawab itu gimana? Satu, Gulen itu tidak cerdik di dalam membuat konsep politik. Nah, itu apalagi pendidikan. Saya kan kebetulan punya banyak buku. Interaksi saya dengan Gulen itu adalah ketika saya masuk konsep perdamaian ditulis oleh Gandhi ya, dengan konsep ahimsanya itu. Nah, maka kemudian saya ketemu dengan, saya konstruk dari Islam itu kan ada jihad yang kemudian dimisinterpretasi dengan makna qital. Ya. Sementara kalau di ahimsa itu seolah-olah tidak ada kegaduhan, tidak ada kekerasan. Ya. Nah, padahal justru lebih soft konsep Islam, misalnya kayak konsep Rahman dan Rahim. Ya. Ketika saya gelisah secara ideologi maupun rasa ingin tahu itu, saya ketemu tentang non-violent konsepnya Gandhi, tetapi diterjemahkan dalam konsep Islam oleh Gulen itu. Dia menggunakan argumen roja'na min jihadil ashor ila jihadil akbar ketika perang Badar selesai. Itu saya baca, ternyata konsep pendidikan yang dikembangkan oleh Gulen itu tidak diimbangi bagaimana relasi Gulen sendiri sebagai orang Turki yang kemudian dia tidak tinggal di Turki dan head to head dengan tokoh-tokoh politik itu. Bahkan lawan-lawan politik mengatakan Gulen adalah bad person. Nah, misalnya seperti itu. Itu maknanya apa? Dari aspek historis, kemudian diversifikasi. Kalau dia mungkin hanya bisnis sama pendidikan, tapi kalau kita itu kan enggak. Kita itu kan komplit ya. Tentang kemanusiaan kita, mulai dari satu tentang feeding, kemudian healing. Nah, schooling itu kompleks. Nah, dia pada dimensi bisnis, terutama melalui pendidikan itu. Maka kalau mau membuat perbandingan antara Gulen dengan Muhammadiyah itu tidak apple to apple. Tidak apple ya. Bagi saya, sorry gitu, kira-kira gitu lah. Bagi saya, Anda nggak level gitu kalau mau membandingkan dengan Muhammadiyah. Mungkin saya sangat confident berbicara tentang Muhammadiyah. Banyak pengamat Mas Hamam yang mengatakan sesungguhnya dunia sedang mengalami satu fase perubahan yang luar biasa. Pertanyaannya kira-kira Muhammadiyah dalam arus perubahan yang begitu cepat itu ada pada bagian mana? Pada dimensi akidah ya, atau pada dimensi spiritual. Misalnya gini, sekarang ini kan dominasi kapital ini kan menurut saya sudah eksesif. Jadi orang tidak lagi kaya, tetapi dia sudah menumpuk-numpuk kekayaan, bahkan mengeksploitasi sesama manusia. Padahal itu kan musuh agama dan musuh kemanusiaan. Misalnya ketika saya membaca salah satu tafsir di Al-Fatihah itu, siapa sih sebenarnya yang dolim itu? Siapa sih yang dimakdub, yang dimarahi oleh Allah itu? Yang diazab oleh Allah, yang dimarahi oleh Allah itu siapa? Ternyata di surat Al-Fatihah itu saya menemukan pendapatnya Ar-Razi bahwa orang yang serakah itu yang akan dimurkai oleh Allah. Jadi orang yang eksploitatif dan ekstensif terhadap dia menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan itu, maka kemudian itu akan menjadi musuh kemanusiaan dan musuh agama. Saya kasih contoh gini, misalnya orang memiliki kapital yang sangat besar, dia memiliki kebun kelapa sawit, dan dia tahu bahwa yang bekerja di situ sebenarnya adalah ilegal.
Harusnya kalau dia mau menjunjung kemanusiaan itu, harusnya yang ilegal jangan diterima dong. Tapi itu malah diterima, kemudian dieksploitasi dan dia tidak bisa keluar dari perkebunan itu, anak itu tidak mempunyai identitas, dia tidak memiliki akses pendidikan, bahkan dia tidak memiliki kewarganegaraan misalnya. Ini kan perbudakan yang zaman baru. Nah, saya pikir Muhammadiyah akan hadir pada ruang-ruang seperti itu ke depan, terutama pada aspek-aspek kemanusiaan universal. Oke. Nah, itu sih Gus, menurut saya ya. Pertanyaan terakhir, Mas Hamam, apa kontribusi nyata Muhammadiyah dalam konteks global? Dengan spirit rahmatan lil alaminnya itu, saya pikir akan nyata ketika nanti semakin banyak orang-orang Muhammadiyah yang berdiaspora, itu yang pertama. Ketika orang-orang Muhammadiyah berdiaspora di segala lini kehidupan dan sudah melampaui batas-batas teritorial, maka kepribadiannya akan menjadi role model. Orang akan melihat, oh Muslim yang ideal itu ya seperti orang Muhammadiyah. Kira-kira begitu harapan saya ke depan. Karena dia di mana saja dengan persoalan-persoalan lokalitas, orang-orang Muhammadiyah atau Muhammadiyah itu sudah memiliki konsep jawaban yang sangat baik secara teologis maupun secara pengalaman hidup. Muhammadiyah telah menyiapkan kader-kadernya untuk hidup seperti itu. Nah itu kira-kira. Kayaknya bagus ya Muhammadiyah itu. Baik, teman-teman sekalian, saya kira menarik ya perbincangan kita dan kita akan berjumpa lagi pada episode yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.